Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kafir menghina baginda Nabi dengan kalimat begini, "Ya Muhammad, anta kadzibun." Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang bohong. Itu maknanya. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang bohong. Ini kalau kita terjemahkan, ya Muhammad, itu artinya wahai orang yang terpuji, engkau bohong. Ini sesuai apa tidak? Tidak sesuai. Sehingga orang kafir Quraisy itu ketika hendak menghina baginda Nabi, ya fikir-fikir dengan menyebut kalimat ya Muhammad, karena makna asalnya ya Muhammad itu orang yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazarna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-sholati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia tergolong sebagai orang yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita pada pertemuan-pertemuan minggu-minggu yang lalu, yang mana diterangkan bahwa al-akhlaqu kismani. Akhlak itu terbagi menjadi dua di dalam agama. Yang pertama dinamakan dengan al-awwalu akhlakun mahmudatun. Yang pertama dinamakan dengan akhlak mahmudah. Wasani akhlakun madhmumatun. Yang kedua dinamakan dengan akhlak madhmumah. Apa itu akhlak mahmudah dan apa itu yang dinamakan dengan akhlak madhmumah? Akhlak mahmudah boleh kita artikan sebagai akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Sementara akhlak madhmumah kebalikannya, akhlak yang tercela ataupun akhlak yang tidak baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita punya anak, semisal bila kita punya cucu, lalu cucu kita atau anak kita letak nama Arab, maka pastikan bahwa ia mempunyai makna yang baik. Kita punya anak perempuan, mungkin kita letak nama atau kita kasih nama dengan nama Mahmudah, boleh. Jangan kemudian kita punya anak perempuan lalu kita letak nama Mazmumah. Nah ini punya anak laki-laki namanya Abu Jahal semisal, punya anak laki-laki namanya Abu Lahab. Nah ini kalau semisal kita tidak mengerti maknanya, maka ambillah suatu nama daripada orang-orang yang ahli ilmu. Ya Allah, anakku aku letak dengan nama orang yang ahli ilmu. Aku harap-harap ya Allah semoga anakku seumpama orang yang ahli ilmu tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mahmudah, akhlak yang terpuji. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai nama Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji, atau Muhammad itu maknanya orang yang terpuji, orang yang molek. Sehingga orang-orang kafir ketika hendak menghina baginda Nabi itu ya berpikir, kalau kita nak menghina seseorang itu disebut namanya,
Nah ini ketika menyebut nama Muhammad saja itu maknanya sudah orang yang terpuji. Contohnya begini, ini contoh. Ada orang kafir menghina baginda Nabi dengan kalimat begini, ya Muhammad, anta kadzibun. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang bohong. Itu maknanya. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang bohong. Ini kalau kita terjemahkan, ya Muhammad itu artinya wahai orang yang terpuji, engkau bohong. Ini sesuai apa tidak? Tidak sesuai. Sehingga orang kafir Quraisy itu ketika hendak menghina baginda Nabi ya fikir-fikir dengan menyebut kalimat ya Muhammad, karena makna asalnya ya Muhammad itu orang yang terpuji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Kepada siapa kita punya akhlak yang baik? Para ulama mengatakan arba'atun, 4. Yang pertama adalah ilallahi, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua akhlak kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga akhlak kita ilal insani, akhlak kita kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat akhlak kita ilal makhluki, akhlak kepada sesama makhluk. Maknanya sesama makhluk ini bagaimana? Ya makhluk ciptaan Allah. Kita punya hayawan, umpamanya lembu contoh, umpamanya burung. Kita pun juga kena akhlak kepadanya, jangan sampai kemudian kita biarkan sampai mati. Maknanya kita tidak mempunyai akhlak kepada makhluk Allah yang bernama lembu ataupun burung tadi. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu ada diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada zaniyah, ada perempuan yang ahli berzina. Sepulang daripada pekerjaannya berzina ini, perempuan ini melihat ada seekor anjing. Yang anjing itu hendak meminum air, tetapi lidahnya ini tidak sampai kepada air tadi itu. Sehingga perempuan yang ahli berzina ini merasa kasihan dengan seekor anjing ini, dilepaslah kasutnya, lalu diambillah air, lalu diminumkan kepada anjing yang haus tadi itu. Wakilah diterangkan sebab kebaikan seorang perempuan yang ahli berzina kepada seekor hewan yang bernama anjing, dengan kebaikannya tadi menyebabkan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar, diterangkan dalam kitab Al-Usfuriyah. Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar meninggal dunia lalu dikuburkan, malamnya ada seorang sahabat yang bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Umar, diterangkan dalam kitab Al-Usfuriyah. Lalu ditanya di dalam ketika bermimpi itu sahabat bertanya, wahai sahabat Umar, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu di dalam kubur? Maka sahabat Umar menceritakan, ketika kau masukkan aku ke dalam kubur, lalu kau tinggalkan aku, datanglah 2 malaikat yang aku sangat takut melihatnya. Namun ketika malaikat itu datang di hadapanku yang aku dalam keadaan takut, tiba-tiba ada suara, yang suara itu berbunyi melarang kepada malaikat untuk menakutiku. Lalu ditanya, wahai sahabat Umar, amalan apa yang menyebabkan engkau boleh selamat di alam kubur? Apakah amalan karena ibadahmu di dunia? Bukan. Apakah karena sifat adilmu di dunia? Bukan. Lalu apa wahai sahabat Umar sehingga Allah berikan belas kasihan kepada engkau di alam kubur? Dulu aku ketika berjalan di satu kampung, aku melihat ada budak-budak yang tengah bermain seekor burung. Budak itu lemas nak mati. Aku kasihan, lalu aku belilah burung itu dan kemudian aku terbangkan burung itu. Karena aku berbelas kasihan dengan makhluk Allah yang bernama burung, Allah pun berbelas kasihan kepadaku di alam kubur. Bagaimana cerita Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Al-Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengarang kitab, dia menulis kitabnya. Dulu kalau menulis kitab dengan pena, yang penanya itu bukan umpama macam ini, bukan. Kalau sekarang kan penanya umpama macam ini, terus boleh tulis. Kalau dulu itu diginikan di tinta, lalu dibuat menulis. Ada yang pernah buat semacam itu? Tak pernah. Nggak pernah. Masya Allah. Saya dulu ketika belajar Kak Pondok tahun 2001 sampai tahun 2023, 3 tahun itu masih menggunakan itu.
Padahal pena-pena semacam ini sudah banyak. Itu sama tok guru disuruh menggunakan pena yang semacam itu. Kenapa? Sebab pena yang semacam itu tadi itu yang pertama itu tintanya lebih boleh tahan dibandingkan dengan pena yang semacam ini. Itu berpuluh-puluh tahun. Kemarin saya balik ke Indonesia, ke rumah yang ada di Sumatera. Kitab-kitab saya yang dulu saya pernah belajar tahun 2001, saya buka, Masya Allah, ternyata apa? Tulisan atau maknanya ini tidak berubah. Maknanya apa? Tahan. Kalau pena-pena yang semacam ini mungkin 2 bulan, 3 bulan dah rusak dah, ya kan, mengembang. Nah, kalau sekarang dah, orang dulu menulis kitab dengan pena yang semacam itu, letak berapa kalimat habis, letak lagi habis. Itu masih semangat lagi, banyak kitab-kitab yang ditulis. Sekarang ada semacam ini, ada kemudahan, orang malas nulis. Bahkan sekarang ada komputernya dan seterusnya, malas nulis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini satu kritikan, ini minta maaf sekali. Saya ini banyak, ini kritikan untuk kalau kita punya anak yang duduk gak pondok. Saya mengkritik betul ini. Metode pengajian yang ada di pondok-pondok sekarang itu kebanyakan metode mendengarkan. Guru membaca kitab, pelajar mendengarkan. Beda kalau dulu ini metodenya adalah dengan menulis. Sehingga apa? Banyak orang yang selesai daripada pondok tulisannya itu Masya Allah comel-comel. Ini minta maaf, kemarin itu saya mengikuti satu pengajian tajwid di salah satu masjid, kemudian menulis kalimat-kalimat Al-Quran. Masya Allah ya Karim, ini tidak pernah belajar khat. Jadi dari segi kepandaian pandai, tapi dari segi menulis ya ini karena kurang biasa menulis. Tolong anak kita ini perhatikan tulisan Arabnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maknanya kita kena ada akhlak kepada tadi itu makhluk. Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab, di tengah-tengah menulis kitab itu ternyata apa? Dia nak meletakkan penanya di atas tinta, ternyata ada seekor hayawan yang bernama nyamuk. Wakila ada ad-dubab. Wakila dubab itu maknanya lalat. Ada yang mengatakan barghus atau nyamuk, ada dubab. Jadi wakila itu ya nyamuk, wakila itu ada lalat yang tengah meminum air daripada tinta tadi itu. Sehingga Pak Imam Al-Ghazali berhenti daripada menulisnya, memberikan kesempatan kepada seekor hayawan makhluk Allah yang bernama nyamuk ataupun lalat untuk menghisap daripada tadi itu tinta. Karena akhlaknya Imam Al-Ghazali bukan hanya saja kepada manusia, tetapi kepada makhluk Allah yang bernama lalat ataupun nyamuk tadi itu pun ada akhlak kepadanya. Jadi kalau semisal kita ada nyamuk lalu hinggap di tangan kita, hisap darah kita, biarkan saja. Boleh. Wah, ini kalau saya ganggu, ini nanti saya mengganggu makhluk Allah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Yang pertama, akhlak mahmudah kepada Allah, akhlak baik kepada Allah. Dengan cara apa kita akhlak baik kepada Allah? Para ulama secara am menjelaskan akhlak kita kepada Allah secara am. Perhatikan ini, secara am. Akhlak kita kepada Allah secara am adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini akhlak kita kepada Allah. Tapi apakah cukup kita hanya menjalankan perintah Allah? Apakah cukup kita hanya menjauhi segala larangan Allah? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam perintah-perintah Allah itu ada yang dinamakan dengan perkara wajib, umpama sholat. Orang melakukan apa yang oleh Allah wajibkan kepada hambanya, umpamanya sholat. Apakah orang itu cukup melakukan ibadah sholat sehingga dia sudah dikata punya akhlak kepada Allah? Oh belum. Masih ada perkara-perkara yang diperhatikan. Contohnya begini. Waktu maghrib sekarang maghrib pukul berapa sekarang? Maghrib pukul 7.30. Lalu ada orang sholat asar pukul 7.15 menit. Maknanya bagaimana? 15 menit lagi nak selesai atau nak habis waktu sholat asar. Lalu orang ini sholat asar semisal
pukul 7.15. Agak-agak ada akhlak kepada Allah atau tidak? Tentu sholatnya dengan terburu-buru, bacaannya pun tak molek, sebab takut sholatnya akan habis masanya. Betul kan? Berarti kita tidak ada akhlak kepada Allah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Puasa hukumnya wajib Ramadan, kita puasa. Tetapi ketika kita puasa bulan Ramadan, selepas tasahur masuk subuh, sholat subuh, tidur, bangun zuhur, zuhur sholat zuhur, tidur lagi, bangun asar, asar sholat asar, tidur lagi, bangun maghrib. Betul kita menjalankan perintah Allah, tetapi di dalam melaksanakan perintah Allah kita kurang adanya adab. Faham ya ini ya? Adab atau akhlak. Sholat satu-satunya penghambaan, satu-satunya penghambaan seorang hamba kepada Allah yang tidak tercampuri dengan urusan-urusan manusia, itu hanya sholat. Satu-satunya penghambaan kita kepada Allah yang tidak tercampur dengan urusan manusia itu hanya sholat. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu tercampur dengan perkara manusia. Contohnya apa? Puasa hukumnya wajib. Di dalam melaksanakan puasa kita masih berbual-bual, kita terkadang pun masih menghibah pula. Nah ini maknanya masih ada tercampur dengan urusan manusia. Apalagi zakat tercampur dengan urusan manusia, haji tercampur dengan urusan manusia. Bukan sepenuh ibadah haji kita beribadah terus, tidak, masih ada bual-bualnya dengan kawan-kawannya, betul kan? Tapi kalau sholat, kalau kita sudah melaksanakan takbir Allahu Akbar, berarti kita sudah memulai sholat sampai hujung daripada Assalamualaikum warahmatullah. Maka sholat kita sama sekali tidak tercampur dengan urusan manusia. Tidak ada bual-bualnya, tidak ada gerakan-gerakan kecuali gerakan dalam sholatnya. Begitulah para jamaah. Ada tidak orang sholat? Coba Ustaz tanya, sah apa tidak orang sholat itu memakai jubah? Sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah apa enggak? Orang sholat pakai jubah, gimana? Ada yang boleh jawab? Orang sholat pakai jubah, sholatnya sah apa tidak? Gimana Haji? Sah ya? Betul ya, sah ya semuanya? Sholatnya enggak sah orang sholat pakai jubah. Jadi hati-hati kalau sholat. Orang sholat pakai kain pelipat itu sholatnya enggak sah. Orang sholat pakai jubah itu sholatnya enggak sah. Coba kita bayangkan, sholat pakai jubah, coba gimana? Faham nggak maksud saya? Orang sholat pakai jubah, ya sholatnya enggak sah. Orang sholat pakai kain pelipat, nah ini sholatnya tidak sah. Coba berapa gerakan kalau orang pakai jubah itu, berapa gerakan? Ini gurau. Bukan berarti kalau orang terus memakai jubah lalu sholat itu tidak sah sholatnya, bukan. Orang sholat lalu pakai jubah, ini sholatnya tidak sah. Nah ini batal sholatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam perkara ibadah sholat kita kena adab kepada Allah. Ada 3 perkara yang perlu kita perhati sebagai adab kita kepada Allah di dalam kita melaksanakan sholat. Yang pertama, sebelum kita melakukan sholat, apa adab kita kepada Allah sebelum kita melaksanakan sholat? Di antaranya harus bersih daripada najasat, yang pertama. Yang kedua, bersih daripada kadarat. Apa itu najasat dan apa itu kadarat? Najasat itu adalah najis, bersih daripada najis. Kita sholat, baju kita ada najisnya. Najis itu terbagi menjadi berapa? Najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Tentu kita sudah paham ketiga-tiga jenis najis tersebut. Pakaian kita ada najisnya, kita buat untuk sholat, oh tentu sholatnya tak sah sebab kita membawa najis. Kemudian yang kedua, bersih daripada kadarat. Kadarat itu apa? Kotoran, tapi tidak sampai kepada tingkat najis. Kalau najis itu pasti disebut dengan kotoran, tapi kalau kotoran itu belum sampai kepada tingkat najis. Jadi kalau najis itu pasti kotoran, tapi kalau kotoran itu belum tentu najis. Contohnya macam mana? Contohnya semisal begini, kita kerja
tanam pokok, tubuh kita berkeringat, berpeluh, baju kita pun terkena tanah ataupun lumpur, semisal azan maghrib semisal, lalu kita sholat, azan zuhur lalu kita sholat dalam keadaan pakaian kita yang terkena lumpur, dengan tubuh kita yang banyak peluh ataupun keringatnya, sholatnya sah apa tidak? Tetap sah sholatnya, tetapi bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Sementara ketika kita menghadap makhluknya saja kita kena bersih, baju yang the best, bersih, wangi, tetapi kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang semacam itu. Gak ada akhlak kita kepada Allah. Faham ya ini ya? Jadi orang kalau semisal bajunya kotor, hanya sekedar kotor, tidak sampai kepada najis, maka tetap sah digunakan untuk melaksanakan sholat atau dipakai untuk sholat. Kemudian adab kita kepada Allah ketika kita melakukan ibadah sholat. Bagaimana adab kita di dalam melakukan ibadah sholat tadi di luar sholat? Adab kita kepada Allah tatkala atau di dalam melakukan ibadah sholat, secara umum para ulama menjelaskan dengan cara khusyuk dan tawadhu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Kita seringkali sholat nak mendapati derajat khusyuk. Khusyuk itu apa sih di dalam sholat itu? Mudahnya boleh kita kata khusyuk itu apabila kita sholat, khusyuk itu apabila jasad kita sholat, ruh kita juga sholat. Itu dinamakan khusyuk. Apa? Jasad kita dan ruh kita sama-sama melakukan sholat, itu dinamakan khusyuk. Terkadang kita sholat ini yang sholat hanya badannya saja, ruhnya tidak sholat. Badannya takbir angkat tangan Allahu Akbar, lisannya membaca suratul Fatihah, tetapi hati dan pikirannya pergi kemana-mana. Ini berarti hati atau ruhnya tidak sholat. Maka di dalam pembacaan doa iftitah kita dimulai dengan inna sholati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, sholatnya maknanya, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk sang penguasa alam yang tidak lain adalah Allah. Tapi buktinya apa? Sholat kita yang sholat jasadnya, ruhnya bukan untuk sholat. Pergi ke masjid cari kunci kereta tak jumpa, cari handphone tak jumpa. Bila takbir Allahu Akbar, yang diingat bukan kalimat Allahu Akbarnya, yang diingat adalah kunci kereta ada di atas lemari, kunci kereta ada di atas meja. Nah ini, maka banyak kan kita ingat benda-benda ketika sholat. Nah ini, maka kalau kita lupa akan benda-benda apa semisal, perbanyak sholat, nanti ingat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mempertikaikan perihal tentang takbiratul ihram. Ini Ustaz nak jelaskan perihal tentang di dalam melaksanakan ibadah sholat. Perihal tentang takbiratul ihram, Ustaz, apakah mengangkat kedua tangan itu suatu keharusan di dalam sholat? Ketika takbiratul ihram, takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Ketika kita hendak memulai sholat dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, apakah suatu keharusan kita mengangkat kedua tangan? Andaikan tidak mengangkat kedua tangan, macam mana Ustadz? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rukun sholatnya itu adalah takbiratul ihram. Sementara mengangkat kedua tangan itu bukan termasuk rukun sholat. Karena bukan termasuk rukun sholat, ada orang sebagian mengangkat kedua tangan, ada orang-orang mengangkat kedua tangan dengan cara yang memang diterangkan dalam ilmu fiqh, dan ada orang yang mengangkat kedua tangan yang agak bermalas-malasan. Ini contohnya macam mana Ustadz? Takbiratul ihram mengangkat kedua tangan yang dijelaskan di dalam kitab fiqh menurut madzhab Syafi'i. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, antara laki-laki dan perempuan ketika mengangkat kedua tangan itu berbeda. Kalau laki-laki dijelaskan ketika takbiratul ihram lalu mengangkat kedua tangan, jari-jarinya direnggangkan. Ini namanya direnggangkan ya, direnggangkan. Lalu hujung ibu jari kita ini, ini menempel kepada ini. Apa ini namanya ini? Suping. Kepada telinga yang bawah ini. Yang bawah bukan yang atas.
Kalau yang atas kan pelik, Allahu Akbar jadinya. Ini. Jadi yang bawah, kemudian ini apa, siku-siku kita ini dilebarkan dengan jarak ini dilebarkan. Jadi kurang lebihnya itu contohnya begini, kurang lebihnya. Jadi Allah ini dilebarkan. Allahu Akbar. Amin ya. Untuk yang perempuan bagaimana? Untuk yang perempuan berbeda. Kalau yang laki-laki ininya dilebarkan, kalau untuk yang perempuan justru dirapatkan. Allahu Akbar. Untuk yang perempuan, jadi dirapatkan. Yang perempuan ini dirapatkan, ininya dirapatkan. Allahu Akbar. Kalau ada laki-laki takbirnya Allahu Akbar, jadi perempuan saja. Nah gitu. Jadi terserah kita macam mana nak mengangkat kedua tangan, sebab itu bukan termasuk daripada takbiratul ihram. Mau macam mana silahkan, tetapi asalkan jangan bermalas-malasan, seolah-olah malas nak melaksanakan sholat. Takbiratul ihram Allahu Akbar, namanya orang malas-malasan. Nak sholat tapi malas-malasan takbirnya Allahu Akbar. Nah ketika takbiratul ihram diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik, diterangkan bahwa ketika kita takbiratul ihram, kalimat ketika membaca Allahu Akbar itu kalimatnya dipanjangkan Allahnya. Allahu Akbar. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, niat dalam menjalankan ibadah sholat itu bukan bilisan. Ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, semisal sholat isya, usolli, lisan kita mengucapkan sebelum takbir, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Ketika lisan kita mengucapkan kalimat tersebut, kalau dalam bahasa kitabnya disebut dengan talafut, itu bukan termasuk niat. Niatnya itu di mana? Niatnya itu di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Makanya ketika takbiratul ihram dipanjangkan, memberikan kesempatan di dalam hati kita supaya kita niat Allah. Nah kita niat, ya Allah, aku melakukan ibadah sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Coba kalau semisal tidak dipanjangkan kalimat takbirnya itu, agak-agak sempat tidak hati kita niat Allahu Akbar? Nggak sempat hati kita niat. Faham ya ini ya? Ayo, boleh faham nggak kalimat ini? Faham ya Ji ya? Faham ya? Jadi ketika takbir dipanjangkan Allahu Akbar. Nah ketika panjangnya takbir itu, hati kita niat menjalankan ibadah sholat. Karena niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Kalau lisannya niat tetapi hatinya tidak niat, maka tetap tidak jadi amalnya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Dah, ingat-ingat. Kemudian takbir mengangkat kedua tangan atau mengangkat kedua tangan itu berada pada berapa tempat? Berapa tempat? Kita mengangkat kedua tangan ini loh. Mengangkat begini ini berapa tempat dalam sholat kita? 4. Mana saja 4 kita mengangkat kedua tangan? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang pertama tadi ketika hendak sholat. Kemudian yang kedua yang kedua adalah ketika kita hendak ruku. Allah, ketika hendak ruku kita mengangkat kedua tangan. Yang ketiga bila bangun daripada ruku. Yang keempat adalah ketika kita bangun daripada tasyahud awal. Kenapa ketika kita bangun daripada tasyahud awal mengangkat kedua tangan? Apa faedahnya? Mengangkat atau tidak mengangkat sebenarnya ya tidak masalah, sebab itu bukan rukun sholat. Tetapi apa sih Ustadz manfaatnya ketika kita dapat 2 rakaat atau tahiyat awal, bangun daripada tahiyat awal kita mengangkat kedua tangan? Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lupa dengan rakaat yang telah kita kerjakan. Umpamanya kita ragu, tadi saya dapat 2 rakaat apa 3 rakaat? Oh, tadi saya mengangkat kedua tangan. Maknanya bagaimana? Berarti saya dapat 2 rakaat. Begitulah faedah salah satunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan dipertikaikan ya macam mana cara mengangkat kedua tangan. Tapi sesuai yang diajarkan oleh para ulama, ya tadi itu, merenggangkan kedua tangan, ibu jarinya ini ditempelkan di telinga yang paling bawah ini, lalu ini direnggangkan untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan dirapatkan.
Kemudian ketika berdiri bagaimana? Ini juga seringkali dipertikaikan. Cara berdiri ketika sholat atau ketika qiyam berdiri. Perhatikan, Ustadz minta maaf, Ustadz berdiri. Ketika kita berdiri melakukan ibadah sholat, berdiri. Ini ada orang yang sholat, kemudian kakinya itu dilebarkan. Begini kan ada orang yang sholat. Pernah kan lihat? Saya pernah sholat yang demikian ini. Sholat itu sampai diinjak kaki saya. Waduh, ini agak-agak nampaknya mulai apa tidak kalau kayak gini. Ya Allah ya Karim. Bukan semacam itu. Lalu bagaimana yang diajarkan oleh para ulama? Yang diajarkan oleh para ulama perihal tentang rapatnya shaf itu adalah, atau lurusnya shaf itu adalah daripada tumit ke tumit, bukan daripada ujung kaki. Tumit ke tumit, bukan daripada ujung kaki. Lalu perihal tentang berdirinya itu bagaimana? Antara tumit kita yang kanan dengan tumit yang kiri, ini berapa Ustaz jaraknya? Kira-kira. Ini kira-kira ya, kira-kira. Sebab antara satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Kalau dihitung dengan sentimeter, oh kira-kira 30 cm misal. Budak-budak kecil payah, ya kan? Kakinya atau orang yang pendek ya payah, sebab kakinya pendek. Lalu kira-kiranya macam mana? Kira-kira itu kalau semisal kita letak tangan kirinya apa namanya? Satu kepala ya. Satu kepala apa satu tumbukan? Satu kepala. Jadi kira-kira kalau semisal kita berdiri antara tumit kita ke tumit yang lain itu dikira-kira itu sih kurang lebihnya. Bukan rapat, bukan terlalu lebar, tapi kurang lebih kira-kira itu sih. Jadi nanti kalau sholat dikira-kira saja, bukan setiap kita sholat lalu kemudian kita ukur, bukan. Dikira-kira saja. Ya, sekarang posisi kaki kita yang depan, Ustaz, apakah kaki kita itu harus lurus semacam ini? Atau kita begini kakinya? Kan ada ya, yang kakinya begini. Terserah. Maksudnya terserah itu macam mana? Menurut kemampuan. Kalau orang yang biasa jalan kakinya dan lurus macam ini, misal, tak payah dipaksakan begini, jatuh nanti sholatnya. Orang yang sholat sudah, orang yang berjalan biasa kan ada ya kakinya yang kalau jalan itu kayak gini, ada kan? Kalau orang jalannya semisal sudah semacam itu kebiasaannya, jangan dipaksa untuk begini, jatuh kita nanti. Jadi untuk masalah depan kaki itu tidak ada masalah menurut kemampuan kita. Paham ya? Kemudian untuk lurusnya shaf, Ustaz biasanya kalau kita sholat berjamaah, rakaat yang pertama shafnya lurus. Tapi kalau sudah bangun daripada sujud, oh tak kira-kira barisannya macam mana. Betul ya? Ini masalah kita. Bagaimana supaya kita menetapi atau tetap satu keadaan di rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir, posisi kaki kita itu sama, itu macam mana? Maka pastikan ketika kita sholat, ujung jari kita yang sebelah kanan, ujung jari kaki kita yang sebelah kanan ini tidak berubah. Kenapa? Sebab ketika kita melaksanakan sholat, itu yang berubah posisinya itu hanya kaki yang sebelah kiri. Contohnya ketika kita bangun daripada sujud atau duduk, itu kan yang dilipat apa? Yang berubah kan ini ya. Yang berubah ini ketika kita duduk. Paham ya ini ya? Kemudian ketika kita sujud ya sama. Kemudian ketika kita tahiyat awal atau ketika tahiyat akhir, itu yang berubah kan kaki yang sebelah kiri. Andaikan posisi kaki kita yang sebelah kanan sama sekali tidak berubah, yang berubah hanya sebelah kiri, pasti nanti kaki yang sebelah kiri akan kembali seumpama yang pertama. Contohnya begini, orang sujud, apa namanya, orang sujud. Ini contoh saja. Ini kaki yang kiri ini seperti ini contoh. Itu ketika bangun daripada sujud itu pasti akan ketarik ke kanan sebenarnya. Tapi kalau kaki kita yang kanan ini yang sudah bergeser, kalau kita bangun itu pasti yang kiri itu akan ikut yang kanan. Betul ya? Akan ikut yang kanan. Maka ketika ada yang pernah jadi polis, kalau latihan baris berbaris itu kan, itu yang menjadi acuan kan yang sebelah kanan. Ya sama ketika sholat. Insya Allah sholatnya akan tetap lurus. Ini kecuali begini para jamaah. Ini contoh.
Saya belakang ya, nggak apa-apa ya. Contoh. Ini ketika kita sujud, boleh nampak ya. Ketika kita sujud, ini praktek saja. Ketika kita sujud, ini kaki kita ini masih sama. Sujud. Kemudian ternyata ketika kita bangun daripada sujud atau ketika kita duduk, ini kaki kita yang kanan ini sudah begini. Ini pasti nanti kalau berdiri, betul ya? Lalu bagaimana? Kalau semisal kita sujud, ini yang berubah ini hanya sebelah yang kiri saja. Ini kan yang berubah hanya yang kiri. Ini sujud lagi. Ini meskipun begini, nanti kalau bangun, ini yang tetap akan ketarik begini. Betul ya? Nanti praktek. Yang kanan, ujung jari yang kanan, ujung ibu jari yang kanan jangan bergeser. Maka pasti kita akan menetapi satu bentuk sampai daripada rakaat yang terakhir. Ya. Meskipun ya andai kata bergeser ya juga tidak mengapa, tidak sampai membatalkan sholat. Umpama orang yang udzur, Ustadz udzur, misalnya nggak apa-apa. Sebab rapatnya shaf itu ya dikira pada saat kita hendak melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah melakukan sholat, ternyata ada tidak rapatnya shaf atau kita tidak lurusnya shaf, itu ya jangan sibuk kita hanya merapatkan shaf atau kita nak memperbaiki daripada berdiri kita, tak payah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang seringkali dipertikaikan perihal tentang tahiyat. Tahiyat, Ustadz, kalau tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah asyhadu alla ilaha illallah. Jari mana Ustadz yang kena ditunjuk? Ini kan menunjuk ya, asyhadu alla ilaha illallah, pakai jari telunjuk. Ada sebagian ulama yang mencontohkan begini, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang cuman begini saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi intinya tetap memakai jari telunjuk. Kalau memakai jari-jari yang lain bagaimana Ustadz? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan pelik. Asyhadu alla ilaha illallah, ini kan pelik. Apalagi begini, asyhadu alla ilaha illallah, ini kan pelik. Nah ini. Bagaimana kalau orang tahiyat lalu dia menjulurkan jarinya bukan jari telunjuk tapi jari-jari yang lain, kalau dia niat istihza, kalau dia tidak niat istihza, hanya kalau dia tidak niat istihza, memang yang jari kanannya ini tidak boleh, misal tidak boleh. Ini tidak boleh bergerak. Yang boleh bergerak hanya ini atau pokoknya selain daripada ini. Paham ya maksud saya ya? Jadi ini tak boleh bergerak, dah mati, pokoknya mati, nggak boleh gerak. Yang boleh bergerak itu yang lain semisal. Maka di situ terkena hukum makruh. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Tetapi andaikan dia itu niatnya istihza itu bermain-main, supaya beda. Wah, ini satu shaf semuanya pakai jari telunjuk. Biar saya beda, saya pakai jari tengah misalnya. Ini kan keren misal. Nanti kalau nampak di shooting hebat ini. Lain, asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana kalau niat istihza atau bermain-main, sholatnya batal, batal. Kenapa dengan menggunakan jari telunjuk tidak menggunakan jari yang lain? Di dalam kitab I'anatut Talibin, seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, pengarang kitab I'anatut Talibin, 4 jilid, besarnya segini-segini kitabnya. Beliau menjelaskan bahwa kenapa menggunakan jari telunjuk, sebab jari telunjuk adalah jari yang di situ ada urat nadi atau aliran darah yang menuju kepada hati dan jantung. Coba ini yang ahli-ahli kedokteran, coba nanti boleh ditanyakan. Itu di dalam kitab I'anatut Talibin. Dan makruh dengan menggunakan jari-jari yang lain, sebab setiap jari kita ini mempunyai urat nadi atau aliran darah yang masing-masing menuju kepada bagian-bagian tubuh kita. Untuk yang tengah, ini yang tengah, kalau kita jalan lalu ada orang, marah apa tidak kita? Marah kan? Kenapa kita marah? Itu kan sama-sama jari. Kalau gini kita tidak marah, gini tidak marah, begini tidak marah, tapi kalau gini kita marah. Saya ini ingat ada dulu tahun berapa ada rombongan pejabat apa kayak gitu dikawal oleh polis
lalu di tempat yang jam, lalu ada kereta, di dalam kereta itu ada orang yang begini karena marah. Ada kan tahun berapa itu? Orang ini sempat dicari lalu dipenjara karena dianggap menghina. Padahal kan cuma jari. Ternyata para jamaah, dan kita pun marah. Kenapa? Sebab jari tengah ini ada aliran darah, yang aliran darah itu menuju kepada kemaluan. Jadi kalau kita begini itu sama saja menyerupakan dengan kemaluan. Begitulah para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika salam, kalau ada jamaah Ustadz, ada jamaah salamnya mendahului imam, bagaimana? Boleh jadi sholatnya batal. Kalau ada jamaah sholat bermakmum dengan imam, lalu membatalkan, lalu salam terlebih dahulu mendahului imam, boleh jadi sholatnya batal. Lalu bagaimana Ustadz? Ini masalahnya imamnya itu sholatnya lama, tahiyatnya lama. Saya nak pergi ke tandas, kalau tidak lekas salam, boleh jadi saya keluarkan kotoran di dalam masjid. Macam mana Ustadz, tak tahan doh nih. Maka niat mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Memisahkan diri daripada imam. Imam tahiyatnya lama, entah ini ngantuk atau ketiduran. Sebab saya pernah, ini pengalaman saya, ini pernah sekali dalam seumur-umur saya ini, ada imam tahiyatnya lama, ternyata apa, imamnya itu ketiduran ketika duduk itu. Pernah ini kejadian, perkejadian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika imam tahiyatnya lama, kita udah nak pergi ke tandas, lalu boleh kita mufarokoh. Niat mufarokoh ya, saya niat memisahkan diri daripada imam. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus langsung pergi, tidak mengapa. Niat mufarokoh. Kalau tidak niat mufarokoh, niat mendahului imam, maka sholat kita batal. Kenapa? Sebab kita daripada awal niat makmuman lillahi ta'ala, niat bermakmum. Makmum itu maknanya ya di belakang imam, apapun itu bentuknya tetap di belakang. Nah, kita mendahului, batal sholat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika salam, bagaimana Ustadz ketika kita salam? Ketika kita salam, mengucapkan kalimat salam tetap muka kita menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika mengucapkan salam, muka kita tetap menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita begini. Assalamualaikum warahmatullah. Baru begini. Dan yang yang menjadi rukun salat itu adalah salam yang pertama. Andaikan kita tidak salam yang kedua, tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullah, udah cukup, langsung pergi, nggak apa-apa, sholatnya sah. Nah ini, tidak sampai kepada salam yang kedua. Ustadz, apakah kena mengucapkan kalimat yang sempurna salamnya? Sempurna bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah. Itu hanya ada pada sholat janazah saja. Jadi ketika sholat janazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada, jadi cuman ada dalam salah satu keterangan ketika sholat jenazah itu, ketika sholat jenazah, jadi kan posisi masih dalam keadaan begini ya. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangannya yang kanan dilepaskan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan sebelah kiri lalu dilepaskan. Kalau kita kan biasanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dilepaskan. Itu ada. Jadi nanti kalau semisal, dan itu memang ada keterangannya dalam kitab. Jadi nanti kalau semisal kita sholat jenazah, ada orang yang begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begini, maka memang ada keterangannya. Terkadang kita mengkritik orang perihal tentang ibadah. Kenapa orang itu ibadahnya semacam ini? Itu terkadang bukan karena kepandaian kita, kadangkala karena kurang ilmu kita. Paham ya ini ya? Nah ini, sholat sambil duduk boleh apa tidak? Jadi kualitas ibadah sholat fardu itu tidak boleh disamakan dengan kualitasnya ibadah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu sholatnya boleh dengan cara duduk meskipun orang itu sehat. Jadi semisal kita sholat ba'diyah isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu zikir-zikir. Selepas zikir kita nak sholat ba'diyah,
semisal kita sholat ba'diyahnya dengan duduk, nggak masalah meskipun kita sehat, sah sholatnya. Tetapi kalau sholat fardu, kalau orang itu tidak ada udzur, sholatnya dikerjakan dengan duduk, sholatnya tidak sah. Maka tetap macam manapun sholat fardu, itu tidak, kualitasnya tidak boleh disamakan dengan sholat sunnah. Terkadang kita beda bagaimana? Minta maaf, kalau bulan Ramadan sholat taraweh, nih ini bulan Ramadan sholat taraweh, setiap 2 rakaatnya kita baca panjang-panjang ayatnya, dimulaikan bacaannya. Tapi ketika kita sholat fardu terkadang cukup-cukup rukun saja. Nah ini kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sini sholat tarawehnya 8 apa 20? 8. Ada satu pengalaman, ada satu kisah ini kisah nyata saya ceritakan. Ada seorang ustadz yang ustadz itu datang di salah satu masjid, disuruh untuk menjadi imam sholat. Padahal kebiasaan ustadz ini sholatnya itu 8 rakaat. Datang di masjid, yang masjid itu sholatnya 20 rakaat sholat tarawehnya. Lalu ustadz ini sebelum melaksanakan sholat taraweh itu berkata kepada jamaah, kita nanti sholat taraweh 8 rakaat apa 20 rakaat? Itu satu masjid sepakat 20 rakaat. Kalau tidak 20 tak payah sholat taraweh katanya. Kan ada orang yang memang harus 20, kalau 8 itu bukan sholat taraweh katanya. Akhirnya imam ini ya tetap, ya udah kalau macam itu kita sholat taraweh 20 rakaat. Itu ketika dapat 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, 6 rakaat salam, 8 rakaat salam, itu sudah 1 jam 8 rakaat itu dikerjakan. Lalu imam ini berdiri lagi, wahai jamaah, kita nak sambung sholat taraweh atau kita teruskan sholat witir? Sholat witir katanya. Kepanjangan sholatnya. Biasanya sebab kalau yang 20 rakaat itu sholatnya sholatnya cepat. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kan sempat dihebohkan, ada satu video yang sampai sekarang masih boleh kita jumpa. Sholat 20 rakaat, sholat taraweh 7 menit. Nah, pernah kan kita dengar? Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan dibully. Saya terangkan. Melatih seseorang untuk melakukan ibadah sholat itu bukan jadi begini. Melatih seseorang untuk melakukan ibadah sholat itu ya bukan hanya teruntuk anak kecil. Orang tua yang tidak biasa melaksanakan sholat itu juga harus dilatih untuk melaksanakan sholat. Ceritanya itu begini. Di kampung yang tadi sholat tarawihnya cepat tadi itu mayoriti masih orang awam. Yang sholat fardunya saja itu jarang-jarang. Masih orang awam. Yang sholat fardunya saja jarang-jarang. Ya tak tahulah, mungkin karena kesibukan kerjanya di laut atau kesibukan kerjanya di petani kita tak tahu. Tapi memang masih jarang-jarang. Adalah 1 sholat yang ditinggalkan, 2 sholat yang ditinggalkan. Itu kalau semisal yang 5 saja dengan waktu yang berbeda-beda itu saja belum istiqomah. Lalu macam mana bila dikerjakan dengan 20 yang waktunya semisal 1 jam. Mungkin boleh jadi satu kampung tidak sholat taraweh. Akhirnya apa? Dilatihlah orang ini supaya boleh melaksanakan sholat taraweh, tapi dengan cara tadi itu cepat. Pada akhirnya orang ini sudah terbiasa, dan maksud daripada imam itu atau orang yang ada di kampung itu nanti secara berlahan itu akan dikurang sehingga mereka akan terbiasa sholat umpama kita. Tapi terburu viral nih, terburu viral. Tapi alhamdulillah sebab viral itu sekarang orang kampung itu sholat sudah umpama kita doh. Alhamdulillah. Segala sesuatu itu perlu adanya latihan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, adab kita kepada Allah perihal tentang melakukan ibadah sholat apa? Yaitu selepas melakukan sholat. Apa adab kita kepada Allah selepas melakukan sholat? Selepas melakukan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan terus kita berdiri lalu pergi. Tak ada adab, itu namanya. Coba semisal kita bertetamu kepada seorang raja atau sultan, kita sudah jumpa, kita kemudian melakukan apa yang nak kita sampaikan. Selepas kita sampaikan, lalu tanpa permisi terus kita langsung pergi. Ada adab apa tidak kita? Dimarah kita.
apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla. Permisi dengan cara apa? Berdoa. Dan di dalam doa-doa tersebut pun punya kena ada adab. Ada seorang ulama yang menjelaskan, beliau bernama Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Beliau mengatakan adab-adab di dalam berdoa, di antaranya yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, mulailah dengan kalimat atau memuji kepada Allah terlebih dahulu. Jangan terus langsung kepada poin doanya, itu namanya tidak ada adab, kata beliau. Pernah ada seseorang diriwayatkan, ada seseorang yang sholat, selepas sholat dia berdoa dengan doa, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah semoga engkau mengasihi aku, ya Allah semoga engkau mengampuni aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditegurlah oleh Rasulullah, wahai engkau orang yang sholat, betapa tergesa-gesanya engkau, betapa terburu-burunya engkau. Doa terus langsung to the point pada doanya. Betapa tergesa-gesa atau terburu-burunya engkau ketika engkau berdoa, maka mujilah dulu kepada Allah, lalu bersolawat Nabi kepadaku, lalu bersolawat kepadaku. Maka ketika kita berdoa, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ada alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Begitulah adab kita dalam berdoa, memuji terlebih dahulu kepada Allah, lalu bersolawat kepada baginda Nabi. Kita punya anak kita minta doa, itu namanya minta. Kita punya anak kita minta uang kepada kita sebagai orang tuanya. Anak kita terus mengatakan, ayah nak minta uang 10 ringgit. Mungkin tidak kita kasih. Tapi kalau kita anak kita pandai bagaimana? Sebelum dia meminta, dia puji-puji dulu ayahnya. Wahai ayahku yang paling handsome di dunia, contoh. Wahai ibuku yang paling comel di dunia. Anakmu nak minta uang 10 ringgit. Masya Allah. Bukan 10 ringgit kita kasih, mungkin 20 ringgit kita kasih. Begitulah para jamaah. Jadi kita puji terlebih dahulu. Ketika kita berdoa, memuji dulu kepada Allah, lalu bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu hadapan, masih dalam bahasan yang sama. Al-akhlaku kismani, akhlak itu ada dua, akhlakun mahmudatun wa akhlakun madhmumatun. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.